Halo, Assalamualaikum. HP-nya OnePlus, smartwatch-nya One More. Nggak nyambung ya, beda company. Kalau nggak salah One More malah dikait-kaitannya sama Xiaomi ya. Dan ini One More Omting eJoy Smartwatch. Kemarin saya beli, nih dibeli-beli 259.000 ya harganya. Ini total itu karena beli yang lain-lain juga. Oke, kita akan lihat apa yang ditawarkan oleh One More. Tapi nggak ada One More-nya deh di kemasannya. Tapi yang jual One More Official Store ya. Omting eJoy Smartwatch ini di harga 259.000. Apa yang ditawarkan buat kita sebagai pengguna wearables carry-hore ya. Health and Fashion, bisa buat heart rate, one piece zinc alloy case. Oke, zinc alloy ini casingnya logam berarti ya. Walaupun zinc alloy itu harusnya ringan logamnya. Shake for quick shot. Jadi bisa buat ini, remote camera shutter dengan digoyang-goyang dan message push. Message bisa di di forward dari handphone, dari smartphone ke smartwatch ini ya. Bluetooth 5.0, low energy, RAM-nya 160 KB, ROM-nya 64 MB, 5 volt 200 mAh ini input chargernya, dan support Android mulai dari 4.4 ke atas, serta iOS 9.0 ke atas ya. Sambil kita buka, kita install aplikasinya ya, namanya Wofit, 61 MB, dan ratingnya jelek banget, 2,3. Nih, barusan ada di sini ketahuan Wofit. Isi di dalamnya smartwatch, dock charge, sama buku manual seperti biasa. Dock charge-nya seperti ini, USB Type A ke 2 pin magnetic charging ya, dan ada 2 magnet besar buat nempelinnya. Oke, seperti ini. Ya. Magnetnya tidak terlalu kuat. Dan ini adalah buku manualnya, tapi karena sudah tahu nama aplikasinya, kita nggak perlu baca sepertinya ya. Ini lumayan tebal karena beberapa bahasa, Inggris, Cina, kemudian apa ini, Jepang, Taiwan, Taipei Chinese berarti ya, Jerman. Ini dijual global berarti ini, Prancis, Italia, Spanyol, TR nih mana nih, TR Turki. Mantap. Rusia terakhir. Nih, jangan sampai kelewat. Dan pas tadi ngeluarin ini dari kotaknya, saya langsung ngerasa, wow, 259 ribuan tapi berat. Jadi bahannya beneran logam nih kayaknya. Walaupun nggak tahu ya, masalah durability harus dipakai lama dulu baru ketahuan. Dan ini strapnya dikasih tahu nih lebarnya, bagus, 22 ya, 22L. Lebarnya dikasih tahu, mantap. Dan di sini ada brandingnya Omting. Ini buat level harganya sih kece ya. Munculin lebar strap, kemudian ngasih mereknya di strapnya, jadi ketahuan strapnya memang punya smartwatch ini, bukan generik yang dipakai di semua merek. Tapi memang penampakannya sih kayak strap yang dijual banyak seller-seller online ya. Ini ngikutin stylenya Apple Watch dengan pengait seperti itu. A few moments later. Ternyata ini bukan layar sentuh, tuh nggak bisa diapa-apain. Jadi cara navigasinya mengandalkan satu buah tombol yang ada di bawah layar. Makanya ini murah, 259 ribuan. Nih, pindah terus menunya. Ini adalah rekap data yang sudah dilakukan. Dan ini adalah heart rate-nya. Kemudian ini adalah, blood oxygen kayaknya. Kemudian ini data tidur. Kemudian ini notif yang sudah diterima. Dan ini exercise mode-nya. Dan buat pilih, tekan dan tahan tombol di bawah layar itu. Nah, ini modenya ada run, climb, football, cycle, rope, sport, more. More ini ada apa saja? Yang more ini menu terakhir setelah exercise. Itu kayak setting. Ada power off, reset, stopwatch, brightness, kontrolnya ya, bisa diatur brightness-nya, kemudian info, udah. Jadi menunya sedikit banget dan cara pakainya juga simple banget, tergolong minim ya, si menu dan fiturnya. Ya, pasangnya lumayan ribet, tapi buat pengguna Apple Watch udah biasa kali ya. Samsung juga mirip-mirip kayak gini cara masangnya. Kencangkan dulu kaitnya, lalu masukin sisanya ke dalam. Itu kuncinya ya. Nah, raise to wake ada ya. Dan ini layarnya berwarna, tapi aksennya cuma hijau sama merah doang. Kalau di sini warna-warninya baru muncul nih. Watch face-nya kayaknya nggak bisa diganti ya, atau dari aplikasi mungkin. Kita akan coba ukur heart rate-nya dulu. Berapa lama dibutuhkan sampai muncul angka heart rate-nya. Rata-rata 15-16 detik ya. Nanti kan hasil penghitungan di 15 detik itu dikali 4, baru muncul angkanya.
96, 97. Oke, lumayan cepat segitu. Dan ini blood pressure apa blood oxygen? Kayaknya blood pressure deh. Padahal kalau lagi masa-masa gini yang dibutuhkan blood oxygen ya. Buat ngukur saturasi tuh, buat pasien isoman. Oke. Rada lama yang ini. Kita tahan. Nanti kita lihat angkanya. Kalau mmHg berarti benar blood pressure. Kalau blood oxygen persen kan. Kalau tadi yang heart rate itu beat per minute. Ya, ini adalah nggak ada Hg-nya, nggak ada mmHg-nya. Blood pressure benar, karena tadi ada angka atas dan angka bawahnya ya. Dan kita langsung bahas dari aplikasinya nih. Pertama, seperti biasa dashboard tentu saja yang sudah dilakukan muncul di sini dan device-nya dari sini. Notif yang bisa di-forward. Call, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Gmail. Cukup lengkap sih segitu. Yang penting-penting ada. Dan other app. Kalau ini bukan dari smartwatch-nya ya, lebih ke dari aplikasinya. Other app, nah muncul semua. Bisa dipilih per aplikasi juga. Jadi si aplikasi ini yang nanti milihin aplikasi apa aja di smartphone ini yang notifnya akan di-forward ke smartwatch ini. Ya, bisa book juga, bisa semua. Dan bisa satu-satu. Mantap. Cuma ini rada lama, entah dari handphonenya juga. Nih, Google One doang misalkan bisa, ya, mantap. Dan ada firmware update. Tidak bisa, karena baterainya belum cukup banyak. Ya, alhamdulillah, ada alasan buat nggak upgrade dulu. Dan ini adalah HR Scope. Oke, kita bisa set untuk heart rate-nya, maksimum berapa, buat dapatin notifikasi ya. Karena kalau terlalu tinggi, dia baru munculin notifikasi. Dan itu biar ini ya, kalau misalkan ekstrim, baru dikasih tahu. Sedentary reminder ada, kalau kelamaan duduk, do not disturb mode. Nah, sayangnya do not disturb mode ini harus di-triggernya dari smartphone ya. Kemudian raise to wake, ada togglesnya dari sini. Nah, ini adalah durasi dari screen timeout-nya. Jadi kalau default, ya udah ngikutin. Kalau enggak, kita bisa set manual. Maksimal 15 detik ya. Kemudian face style, ya betul, watch face-nya bisa diatur dari aplikasi saja dan hanya ada 3. Dan menurut saya tidak kece ya, si watch face-nya. Ya, tapi buat harga 259.000 ya, terima aja ya. Termasuk warnanya sama semua cuy, kuning. Di sini munculnya rada hijau, tuh kuningnya kayak gini. Tapi kontrasnya bagus jadinya, hitam dengan warna kuning atau hijau stabilo seperti itu, harusnya kontrasnya baik. Alarm juga bisa, tapi hanya bisa ditambahkan dari smartphone. Kemudian find a device. Oke, getar-getar. Rotate wrist to take photo. Ya, jadi aplikasi kameranya pakai aplikasi kamera yang ada di aplikasi Wowfit. Tinggal kayak rotate buat raise to wake-nya dan langsung keambil. Nggak pakai ini ya, nggak pakai countdown timer. Nih, ada hasil fotonya di sini. Terakhir ada switch setting. Ini cuma buat automatic detection dari heart rate-nya, intervalnya di set di sini ya. Udah itu doang. Ini dia one more Omting eJoy smartwatch. Namanya smartwatch ya, dan fiturnya esensial, minim, tapi ya buat yang butuhnya itu saja cukup. Bisa heart rate, blood pressure, kemudian ya penghitung langkah yang pasti ya. Kemudian penunjuk waktu, forward notifikasi sama sport ya, dia bisa ngitung jumlah langkah dan gerakan waktu kita sport. Kalau location atau tracking GPS-nya kayaknya dari smartphone deh ya, karena dia nggak punya GPS. Dan nggak tahu bisa nggak dia munculin, kayaknya nggak ada fitur buat petanya. Udah tuh gitu doang. Buat level harganya Rp259.000, saya nggak bisa komplain sih dengan fiturnya, yang bahkan tidak lebih kaya dari sebuah smart band ya, termasuk navigasinya yang hanya mengandalkan satu tombol di bawah layar. Tapi looks-nya kece, layarnya bright-nya lumayan, kontras maksudnya ya, ini hitam dengan yang berwarnanya, jadi sangat menunjukkan dan angkanya besar, jadi memang kelihatan banget. Begitu di gini, jamnya kelihatan, ya bahkan di outdoor saya yakin ini masih kelihatan dengan baik. Jadi buat hal-hal seperti itu, fitur esensialnya dapat sih. Termasuk strapnya, walaupun tidak premium, tapi nyaman dikenakan
dan juga tidak kerasa murahan ya. Sama ini bobotnya serius, nggak kayak smartwatch 200 ribuan. Bahannya zinc alloy kan tadi kan. Cuma memang segala keterbatasan muncul, tapi yang bagus juga aplikasinya bisa forward notifikasi dari semua aplikasi yang ada di smartphone Android kita. Kalau iOS saya belum cek ya. Oke lah, gitu aja unboxing dan sedikit pembahasan fitur dari One More OMTing eJoy Smartwatch. Sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menyimak. Pokoknya jangan lupa bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.